ya, linnas, untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Apa manfaatnya Bang Loding? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar dan iman kepada Allah. Allah meletakkan iman setelah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tanpa amar ma'ruf nahi munkar ini umat tidak pantas dan tidak layak dikatakan sebagai khair umat. Jadi kalau Bang Loding mau tahu bedanya antara nabi-nabi terdahulu dengan Rasulullah SAW, mau tahu bedanya umat terdahulu dengan kita, umat akhir zaman ini, ada bedanya. Kalau kata Mas Syekh, umat terdahulu itu berbeda dengan umat Rasulullah SAW. Nabi-nabi terdahulu pun berbeda. Kalau nabi terdahulu sebelum berdakwah, Allah sempurnakan ilmunya. Allah alimkan dulu. Nabi Musa diberikan Taurat sempurna, Nabi Daud diberikan Zabur sempurna, Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil sempurna. Sementara Rasulullah SAW diberi 5 ayat saja di Gua Hira itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, langsung berdakwah. 2 tahun setengah kemudian turun ayat berikutnya, ya ayyuhal mudatsir, ayat nomor 9, qum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Rabbmu Allah. Jadi Bang Loding, ini umat ya, semuanya, semua orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, diberikan sebuah tanggung jawab untuk melanjutkan kerja Rasulullah. Kenapa? Karena pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW, tapi kerja kenabian ada sampai hari kiamat. Saya melanjutkan, waqala innani minal muslimin tadi, anna wa man ittaba'ani, kata qul hadhihi sabili, itu surah Yusuf tuh. Allah katakan, hai Muhammad, kabarkan kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri kita. Kita ajak hanya kepada Allah saja. Ala basirah, dengan basirah, dengan hujah yang nyata Al-Quran dan Sunnah. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku dan kerja seluruh umatku. Jadi Bang Loding, dakwah harus dibuat dengan hikmah. Ya, nabi-nabi terdahulu itu mendakwahkan amalan, tapi Rasulullah mendakwahkan dakwah itu sendiri. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu, mereka seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin tadi bisa mencetak 1000 mesin lagi. Jadi dakwah di atas dakwah. Jadi yang harus berdakwah bukan cuma Loding, bukan cuma dari Sulaiman. Semua orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, dia wajib mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tidak boleh membesarkan selain Allah. Itulah dimaksud dengan la ilaha illallah. Nah, ini kalimah nggak main-main. Siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah itu dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari tanya sama Rasulullah, meskipun dia seorang pezina dan pencuri, iya kata Rasulullah, meskipun dia seorang pezina dan pencuri, ya. Sampai 3 kali ditanya, sampai Nabi katakan meskipun Abu Dzar tidak suka, siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah di dalam hidupnya, nanti di akhirat nanti setelah mungkin dibersihkan dosa-dosanya dengan azab, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Nah, jadi siapapun orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu calon raja dan ratu bidadari di surga. Kenapa kita harus bersusah payah taat kepada Allah, tidak bermaksiat, jaga sholat, hidupkan sunnah? Kenapa Bang Loding? Karena kita ingin masuk surga tanpa transit di neraka. Jadi masuk surga direct aja. Tapi kalau hanya untuk sekedar masuk surga, dengan la ilaha illallah pun pasti masuk surga. Cuman berapa lama di neraka kita nggak tahu. Makanya doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu oleh Allah kepada Nabi, apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak doa minta surga Bang Loding, tapi doa dibebaskan dari azab Allah. Wa qina azabannar. Jadi kalau untuk surga nggak usah doa lagi. Insya Allah di semua orang Islam misalnya surga, insya Allah, jannah insya Allah. Ya, mudah-mudahan juga orang-orang yang non Muslim mendengarkan kita ngobrol, kemudian dia ingin juga bersyahadat, ucap syahadat, insya Allah itu cukup untuk bekal dia masuk surga. Untuk menaikkan level-level derajat orang di jannah, perlulah amal soleh, perlulah salat, perlulah zakat, puasa, haji, umrah, perlu dia mengajak orang kepada Allah, berbuat amal-amal soleh yang lainnya. Jadi Bang Loding, ad-dinu yusrun, kata Rasulullah SAW, agama itu mudah. Agama itu mudah, dakwah itu mudah. Semua orang bisa buat dakwah. Semua orang bisa buat dakwah dengan mahabbah, dengan cinta, dengan kasih sayang. Ya, kita rangkul semua orang, bukan dipukul. Kita ajak semua orang, bukan diejek. Ya, sehingga nanti setiap orang ketemu kita Bang Loding, dia lihat kita aja, dia langsung katakan, aku ingin seperti Bang Loding. Aku ingin seperti Bang Loding. Iya. Dengan syahadatnya betul Bang, baca dalam kitab tauhid, ya. Kalimat syahadat itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Kalimat syahadatain itu, 2 kalimat syahadat menghapuskan dosa seumur hidup siapapun yang mengucapkannya.
Nah, maka kalau ada orang yang pengen bersyahadat, jangan ditunda-tunda Bang Oding, jangan tunda tahun depan, bulan depan, langsung aja syahadat dulu. Nah, nanti pelan-pelan kita sempurnakan ilmunya. Nah, dakwah itu udah, maka dalam waktu singkat aja Rasulullah SAW meyakinkan sahabat-sahabat sehingga 23 tahun terkumpul 124 ribu orang sahabat. Ya, dulu ya para Rasulullah SAW dan Kula presiden itu istananya cuma di bawah pohon aja, dekat di Masjid Nabawi, tapi 2/3 dunia dikuasai. Allah Akbar. 2/3 dunia dikuasai. Sayyidina Umar mengislamkan 2 juta orang dengan tangannya. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan kita dakwah ada di TikTok. Sekarang zaman Nabi kan nggak ada TikTok. 20 tahun lalu pun, 10 tahun pun nggak ada. Hari ini sudah dimudahkan dakwah. Aku di live-ku ngobrol-ngobrol aja Bang Oding udah 93 orang yang login, yang aku catat ya. Masya Allah. Tanpa debat, nggak ada debat ahlinya aja Bang. Oding itu ahlinya. Kalau aku memang tidak melayani perdebatan karena ilmu gue nggak banyak. Siap. Nah, jadi Siap, kita bagi tugas ya. Teman-teman sekalian, siapapun yang menonton tayangan ini ya, marilah takutlah kepada Allah ya. Sementara saja, akhirat selama-lamanya, nggak lama lagi kita akan mati. Jangan salah pilih, jangan sampai kita salah memilih ya. Di dunia selalu ada pilihan. Ada yang baik, ada yang buruk. Kamu pilih yang mana? Ada jalan belok, ada mutat kepada Allah, mutat kepada selain Allah. Jadi Ustadz, alhamdulillah kemarin ada yang beliau kerja di Ambon. Beliau kerja di Ternate, tapi beliau orang Ambon. Ketika beliau syahadat di Komal saya, setelah itu ternyata alhamdulillah ada jemaah yang gerak di Al-Mahira. Saya kasih ikut lah, kau keluar kurus 3 hari dulu, minimal belajar adab-adab, makan, adab minum, adab tidur. Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah istiqomah beliau Ustadz. Iyalah. Bang Oding, bicara agama ini seringan tidak. Mengamalkan agama seberat badan. Kalau Allah tidak bantu kita dalam mengamalkan agama, kita tidak akan mampu mengamalkan agama. Maka kasih tahu kepada semua orang ya, agama itu mudah, kalau susah bukan agama. Islam itu datang untuk memuliakan manusia. Islam itu datang untuk mengangkat derajat. Ya. Islam itu datang untuk membahagiakan, ya, menenteramkan hati. Nah, hari ini kan kadang-kadang orang karena dia tidak mau mengamalkan agama, maka dia rasa nggak nikmat. Dia suka banyak orang Islam hari ini meremehkan amalan. Bang Loding, tahu nggak? Mobil mewah, supercar, mobil Alphard. Kalau satu part di mobil itu diremehkan, pentilnya, satu rodanya tidak ada anginnya, kira-kira dibawa nikmat nggak? Tidak. Ya, semewah apapun, meskipun itu Ferrari, Lamborghini, meskipun kita meninggalkan satu jam, maka udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kita menyuruh. Nah, di ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi, semampunya bukan semaunya. Nah, ini beliau ada di bawah Ustadz, yang mau syahadat nanti insya Allah di Jakarta itu beliau ada di bawah. Beliau orang NTT tapi tinggalnya di Jakarta. Begitu. Nanti mudah-mudahan sebentar kalau beliau naik di Komal saya, kalau Ustadz berkenan, Ustadz naik bisa berikan cerita indahnya Islam kepada beliau, karena beliau tertarik dengan Islam itu karena syariatnya. Jadi beliau sangat tertarik ketika orang Islam kalau beribadah itu teratur, bersih, dan wanita dan perempuan itu dipisahkan. Nah begitu. Sementara dia bandingkan, terus saya tanya sama dia, apakah kamu sudah siap mau masuk Islam? Sementara di Islam itu kami diatur dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Kamu sudah siap menjaga sholat 5 waktu? Karena di Islam itu sangat ketat masalah beribadah. Dia bilang, kalau bicara masalah ketat, Bani Israel paling ketat. Beliau bilang begitu. Nah, tapi beliau tertarik dengan Islam itu karena syariatnya itu, Ustaz. Mungkin dia ada dengar Ustaz berikan pencerahan sedikit. Ya, jadi Islam itu, Masya Allah, rahmatan lil alamin. Islam itu mengajarkan kita akhlak yang mulia, akhlakul azim, membalas kejahatan dengan kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk memberi manfaat kepada makhluk, mengambil manfaat dari Allah. Itu ajaran Islam. Ya, ambil cinta di langit, tebarkan di bumi. Ya, Islam itu kalau disederhanakan menjadi 2 kalimat saja, memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah. Itu Islam. Ya, jadi tidak mungkin Islam disebarkan oleh pedagang. Pedagang itu kan mengambil manfaat. Islam itu disebarkan oleh orang-orang ikhlas, dai-dai Allah yang tidak meminta upah. Dai-dai Allah yang datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, bicara dari hati ke hati.